Kisah ini dimulai ketika saya mengalami sebuah masa. Kisahku dengan penyakit kanker. Aku pernah mengalami sebuah momen yang sangat menakutkan pada ini. Ketergantungan pada orang lain. Ketergantungan pada orang lain begitu kuat. Aku terkejut. Aku kemana-mana harus berpegangan pada orang lain, berpegangan pada orang lain. Karena mataku tidak bisa terbuka dengan sempurna. Jadi mata ini bisa terbuka kalau dipegang gini. Kalau nggak ada pegangi, nggak ada bisa buka. Dan itu terjadi sekitar 2 mingguan lah. Ketika saya kuliah semester 4 di elektro ITS ya, itu saya masih kuliah. Jadi mata ini bisa buka kalau dipegangi. Kalau nggak ada pegang nggak bisa buka. Gini. Berat sekali. Berat sekali. Sampai saya tuh kemana-mana diantar. Mau ke kantin harus nggak bisa. Ke masjid harus pelan-pelan, harus pokoknya terganggu. Kemudian saya pun mengajukan kuliah, punya cuti semester kepada dosen wali, diantar ibu saya, ya kan prosedurnya kan harus dengan pengantar gitu kan. Kemudian saya mengisi waktu saya di rumah. Saya kemarin sholat, makan, mandi, semua terbatas. Makan, sholat di atas kasur. Kalau mandi di kamar mandi ya. Tapi mandinya itu sangat-sangat terbatas. Kemudian saya tidur di kasur, makan di kasur, sholat di kasur, sholat berbaring bisa. Kemudian saya harus sholat, bagaimanapun harus sholat, karena yang membedakan kafir dengan tidak adalah sholatnya. Jadi kalau ketika sakit terus nggak sholat, itu udah berbahaya sekali tuh, sudah hilang Islamnya tuh. Jadi bagaimanapun harus sholat. Kemudian ibu saya diantar ke dokter Dian Maria supaya bisa saraf DRSAL. Kemudian dilakukan MRI dan beliau mengambil keputusan bahwa ini adalah kanker. Ini kanker yang harus segera dioperasi gitu. Nah, berhubung saya ini sudah operasi 9 kali sejak kelas 2 SD. Wah, saya ragu-ragu ya, karena meninggalkan bekas jahitan dulu. Yang enggak remeh. Kalau 8 lagi kan makin banyak. Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau dilakukan proses penyembuhan tanpa operasi atau knifeless tuh istilahnya. Jadi ada nggak ya teknik pengambilan kanker tanpa operasi, ada nggak ya? Saya berpikir seperti itu sampai akhirnya dokter Dian bilang ada, yaitu pakai gamma knife di Jakarta. Udah ke Jakarta. Setelah ke Jakarta, setelah diusut, wah nggak bisa, ini terlalu, masa ukurannya itu terlalu nggak kena itu, nggak kena. Setelah dilakukan pemeriksaan semacam dirundingkan dengan tim dokter, dibicarakan, wah nggak bisa ini dengan gamma knife. Bingung saya, kami semua bingung. Ibu saya kan ikut juga itu. Wah bingung, gimana caranya ini, solusinya apa? Terus terpikirlah tiba-tiba ibu saya bahwa
ada dokter Warsito di Tangerang, saya sebut nama nih ya, dokter Warsito di Tangerang yang bisa menemukan alat untuk menyembuhkan kanker tanpa operasi, tapi belum belum disahkan oleh dokter, oleh Menkes waktu itu. Menkes masih dalam tahap kasarannya tidak proses tidak diizinkan gitu loh, di bawah apa istilahnya, di bawah tangan ya, diam-diam loh. Akhirnya kami gak ada cara lain, gak ada cara lain, gimana lagi, udah akhirnya kami memberanikan diri ke Tangerang, dari Jakarta ke Tangerang, naik apa itu, Lion Air ya. Itu kami berangkat sampai di Tangerang, ketemu Pak Visito, ngobrol, diukur kepala diukur apa, lebarnya kepala diukur, lebarnya muka diukur, yang kepala sini ya, kepala sini diukur, sini di sini gue diukur, terus kemudian dibuatkan apa, helmnya hitam, warnanya seperti ini. Bentar, ini helmnya. Jadi ini alat yang berguna untuk melalui kanker ini. Nah, helm itu sambung ke osilator yang bisa di charge. Dipakailah alat ini selama 8 jam pagi, 8 jam malam. 8 jam pagi, 8 jam malam. 8 jam pagi, 8 jam malam. Jadi ya tergantung alat ini juga berapa hari. Dan alhamdulillah pertama kali pakai tuh pusing sekali kepala saya, itu pusing sekali. Saya sampai heran, ini apa namanya, ini kok gitu ini. Ternyata itu adalah proses menghancurkan kanker yang terjadi dalam semalam. Makanya pertama itu sudah berdampak. Makanya pertama udah berdampak. Saya paksakan aja, udah cara lain sebenarnya, baca lain, mau dibuat ke dokter dioperasi, mau nggak ke dokter mata nggak bisa buka, gini terus nggak bisa lihat, gimana. Udah akhirnya saya udah pakai aja, pakai ECT namanya, ECCT, Electrocapacitive Cancer Therapy, made in Indonesia. Sudah pakai itu aja, udah pakai, alhamdulillah bisa lihat dengan normal lagi setelah semalam pakai. Tapi belum sembuh. Akhirnya saya pakai lagi terus sampai sekitar 6 bulan, di MRI lagi, kankernya tuh hilang. Nah, masalahnya adalah saya kok belum, masih gini, masih juling ya. Nah ini loh juling, kok masih gitu, seperti gini, seperti tembok dikasih, ditumbuhi dengan jamurnya cabut jamurnya. Tembok ini apakah terus normal? Enggak, ada bekasnya. Nah itulah bekasnya itu yang butuh waktu, itu mungkin gitu. Tapi alhamdulillah ada perubahan baik, ada perubahan sangat baik sekali. Perubahan itu yang saya syukuri, dan alhamdulillah saya lulus elektrolitas dengan normal ya, bukan normal, dengan syukur saya lulus alhamdulillah.
hampir dibayang-bayangi dengan bayang-bayang gagal lulus itu karena sakit itu. Alhamdulillah bisa lulus, dan sempat kerja di Citek Lab sebagai survivor, dan sekarang masih kerja tapi remote sekarang kerjanya. Dulu sana, sekarang sudah kerja remote. Alhamdulillah. Semoga ada manfaatnya, dan semoga para penderita kanker termotivasi untuk menggunakan alat ECCT di Tangerang. Tidak ada efek samping, tidak perlu kemoterapi, tidak perlu operasi, tidak perlu habis miliaran, cukup di bawah 25 juta, di bawah itu bisa ditekan lagi, bisa lebih murah lagi, asalkan ada keterangan yang bersangkutan adalah orang yang pantas untuk mendapatkan keringanan. Bisa asalkan ada keterangannya, begitu.